Banjir yang menerjang lautan pasir Gunung Bromo di Probolinggo viral setelah direkam dan diunggah oleh warga di sejumlah media sosial serta aplikasi percakapan. Dalam video berdurasi 30 detik tersebut, terlihat pengendara motor yang terjebak di derasnya aliran banjir dan tengah dibantu oleh sejumlah warga berdialek warga Tengger. Untuk mencegah ada korban lain, sejumlah warga memandu pengendara lain yang nekat menyeberangi derasnya air bercampur pasir tersebut. Saat dihubungi terkait banjir ini, Kepala Resort Lautan Pasir TNBTS Wilayah 1 Probolinggo mengatakan bahwa kejadian tersebut bukanlah banjir, karena kawasan tersebut merupakan lintasan air yang berasal dari pegunungan atau lembah Widodaren dan bermuara di Mendokan, sebelum air meresap ke dalam tanah. Aliran air ini biasa muncul bila di kawasan pegunungan terjadi hujan deras dan ketinggian air tidak pernah lebih dari 1 meter. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Detik-detik seorang pengendara motor nyaris terseret arus banjir terekam ponsel warga di Jalan Sukagali, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Beruntung, korban selamat setelah beberapa pengendara motor lain di sekitar lokasi segera memberikan pertolongan. Selain itu, akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung Raya, membuat Sungai Citepus, Pasir Koja meluap. Puluhan pengendara motor yang akan melintas terpaksa menghentikan kendaraannya karena takut terseret arus. Luapan sungai juga mengakibatkan kemacetan panjang di Jalan Raya Pasir Koja. Banjir di sejumlah ruas jalan di Kota Bandung kerap terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi dan buruknya sistem drainase. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Di Jakarta, rekaman kamera CCTV memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan seorang pria tak dikenal di Jalan Industri 9 Sawah Besar. Pelaku yang melihat korban tengah tertidur pulas menghampiri sebuah gerobak pemulung dan mengambil tas berisi uang tunai Rp600.000 dan 1 unit ponsel dari gerobak. Sebuah mobil mewah ringsek usai menabrak beton pembatas jalur sepeda di ruas Jalan Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi mengantuk dan hilang kendali lalu menabrak beton pembatas hingga berhamburan. Penggunaan knalpot bersuara nyaring atau tidak sesuai standar baru-baru ini memicu perkelahian antara warga dengan sejumlah anggota TNI di Manado, Sulawesi Utara. Sepeda motor dengan knalpot bersuara bising atau brong masih banyak ditemukan di jalan raya. Selain mengganggu ketertiban dan ketentraman umum, penggunaan knalpot brong dapat memicu konflik sosial, salah satunya perkelahian. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Manado, Sulawesi Utara. Bentrokan terjadi di ruas jalan tepatnya di depan Makodam 13 Merdeka saat sejumlah pengantar jenazah yang mengendarai sepeda motor menggeber knalpot mereka yang bising hingga mengganggu warga. Alih-alih menerima saat ditegur, pengendara justru tidak terima. Saat dilerai sejumlah anggota TNI, seorang pengendara malah menggeber kembali knalpotnya hingga memancing emosi anggota TNI. Untuk menghindari kejadian serupa serta menjaga kondusivitas menjelang kampanye terbuka pemilu 2024, Polri akhirnya mengeluarkan program Zero Knalpot Brong di seluruh Indonesia. Operasi menggunakan knalpot brong pun kemudian gencar dilakukan polisi di sejumlah daerah. Di Purworejo, polisi mengamankan 88 sepeda motor yang menggunakan knalpot brong. Sementara di Tegal, polisi mengamankan 140 sepeda motor yang menggunakan knalpot brong. Larangan penggunaan knalpot brong sejatinya diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ. Pasal ini mengatur sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi syarat teknis seperti spion, klakson, lampu hingga knalpot dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
selain menyalahi aturan, penggunaan knalpot brown dapat menimbulkan polusi udara lantaran emisi gas buang lebih tinggi dibandingkan knalpot standar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kembali ke dalam negeri, pemirsa, harimau Sumatera bernama Nurhaliza yang berada di Medan Zoo mati pada 31 Desember 2023 lalu. Total 3 ekor harimau mati sejak November hingga Desember 2023. Di lain tempat, warga berhasil menangkap buaya berbobot 100 kg yang meresahkan. Lagi-lagi seekor harimau Sumatera di Medan Zoo mati, kali ini bernama Nurhaliza. Kematian harimau ini dibenarkan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. Melalui rangkaian nekropsi, penyebab kematiannya adalah peradangan pneumonia, di mana sejak April 2023, satwa ini mulai mengalami gangguan pernafasan. Sebelumnya, 2 ekor harimau Sumatera bernama RH dan harimau Benggala bernama Avatar telah lebih dulu mati pada 6 dan 15 November 2023. Benggala 4 harimau Sumatera. 3 lagi mati karena sakit. Ini karena sakit atau seperti apa ya, Pak? Sakit juga, tapi mau lebih sama BKSDA udah ditangani. Warga Kampung Cinutung, Desa Kubang Kampil, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten berhasil menangkap buaya sepanjang 2,5 meter di Sungai Cisanggoma. Buaya berbobot lebih dari 100 kg ini diketahui sering kali muncul di Sungai Cisanggoma dan membuat warga resah ketika beraktivitas. Pihak BKSDA Seksi Konservasi Wilayah 1 Serang rencananya akan membawa buaya muara ke Lembaga Konservasi di Bogor, Jawa Barat untuk direhabilitasi sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Medan dan Serang, tim iNews melaporkan. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atiko, bermain angklung dengan 1.000 warga di Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah. Atiko menyebut Lampung Tengah sebagai miniaturnya Indonesia karena keragaman suku dan budayanya. Di tempat lain, Capres Prabowo Subianto memberikan baju yang dikenakannya kepada salah seorang warga yang hadir dalam kampanyenya di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara Capres Anies Baswedan belanja oleh-oleh kacang mete dan kain tenun di sela-sela kunjungannya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Lagu rungkat dalam alunan angklung menggema di lapangan Merdeka Kota Gajah, Lampung Tengah. Alunan angklung ini dimainkan Siti Atiko, istri calon Presiden Ganjar Pranowo bersama ribuan warga di sela-sela kegiatan safari politiknya. Terbuai dengan musik yang dimainkan, Atiko pun turut berjoget bersama warga. Menurut Atiko, angklung merupakan salah satu alat musik yang berfilosofi tinggi karena memiliki irama saat dimainkan bersama yang dimaknai sebagai kebersamaan dan toleransi. Dalam kunjungannya, Atiko juga menyebut bahwa Lampung Tengah sebagai miniaturnya Indonesia. Kalau kita bisa menganalogikan, Lampung ini adalah sebetulnya mencerminkan mini Indonesia. Dari semua ras ada, suku ada, kemudian agama, bahasanya juga sangat beragam. Dari keseniannya tadi saja sudah sangat luar biasa. Dalam kesempatan itu, ribuan masyarakat Lampung Tengah yang hadir menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk memenangkan Pilpres 2024. Dari Jakarta, Galuh Pandu, M. Firmansyah, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memberikan baju yang dikenakannya kepada salah seorang warga yang hadir dalam kampanyenya di Palembang, Sumatera Selatan. Usai memberikan bajunya, terlihat Prabowo hanya mengenakan kaos hingga acara kampanye selesai. Sebelumnya saat pidato, Prabowo sempat merespon pernyataan Anies Baswedan pada debat Capres beberapa waktu lalu yang memberinya nilai 11 dari 100. Saya jawab, emang gue pikirin. Apalagi dari ente. Kalau dari ente mah, sorry ya. Sesaat akan meninggalkan lokasi acara, Prabowo juga sempat membagikan baju kepada warga yang hadir dari atas mobil yang ditumpanginya.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyempatkan diri membeli buah tangan di sela-sela kampanyenya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Anies berbelanja cemilan kacang mete khas Sulawesi Tenggara serta kain tenun khas Kendari. Sebelumnya saat tiba di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sempat disambut ratusan simpatisan dan pendukung. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali bersama kami, pemirsa rindu menikmati kesejukan alam dengan nuansa alam dan gunung, saat yang tepat untuk melepas penat dan lelah dengan camping bersama keluarga atau teman di kaki Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Nuansa alam dan kesejukan udara pegunungan selalu dirindukan. Terlebih di Gunung Semeru. Gunung tertinggi di Pulau Jawa ini memang memiliki daya tarik tersendiri. Menatap indahnya lereng Semeru dari kejauhan yang mempesona, kini dapat Anda nikmati sembari berkemping di kawasan Camping Ground Sarkawi. Lokasi wisata ini berada di Desa Oro-Oro Ombok, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Kita memilih Sarkawi untuk tempat healing ini dikarenakan kita sudah lama kan tidak melihat Semeru, apalagi beberapa kali kan Semeru sudah mengalami erupsi. Untuk melepas rindu kita terhadap Semeru. Sejuk banget ya. Kemarin kita juga tidur sini nyenyak ya, karena dinginnya itu nggak terlalu dingin, jadi pas untuk bermalam di sini. Keindahan lereng Semeru berpadu dengan gemercik air yang mengalir tentunya meninggalkan kenangan manis. Namun ingat, jangan tinggalkan apapun agar lokasi wisata ini tetap bersih dan asri. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Bagi Anda pecinta kuliner bisa mencoba sensasi berbeda saat mencicipi bakso dengan kuah rawon. Perpaduan rasa gurih dan nikmat menyatu dalam satu hidangan, tentunya semakin menggugah selera. Sajian kuliner bakso dengan sensasi yang berbeda bisa Anda temukan di kedai makan yang berlokasi di Tenggulanan Candi Sidoarjo. Bakso yang satu ini berbeda lantaran disajikan dengan kuah rawon. Perpaduan legitnya daging bakso dengan kuah rawon yang gurih dan segar semakin menggugah selera para pecinta kuliner. Seperti kuliner rawon pada umumnya, bakso ini juga lengkap dengan taburan toge, daun bawang, dan bawang goreng. Enak ini apa lebih enak yang bakso biasa? Lebih enak ini terasa banget rawonnya. Dengan harga berkisar antara 15 hingga 20 ribu per porsi, Anda dapat menikmati bakso rawon dengan dua pilihan varian, yaitu bakso urat atau bakso telur puyuh. Ini kita ada dua pentol, ini satu pentol telur, yang satu pentol biasa. Kalau untuk pentol telur itu 11.000, kalau yang pentol biasa itu 7.000. Jika tertarik untuk mencicipinya, Anda bisa mampir di kedai bakso rawon tepatnya di kawasan Tenggulanan Candi Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan.